Maka kita berharap mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ini menjadi sebab segala dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, serta anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita masih di dalam pembahasan hadis yang ke-9, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit dari manaqib beliau atau biografi beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahr, namun lebih dikenal Abu Hurairah. Kalau kita artikan Abu Hurairah, Hirrah sendiri itu adalah anaknya kucing. Kenapa kok dijuluki Abu Hurairah, yaitu maaf bapaknya kucing? Karena tak lain kemarin kita bahas di pekan yang lalu, di mana beliau menceritakan kenapa sampai dijuluki Abu Hurairah. Karena pernah ketika di satu perjalanan beliau meletakkan di kumnya atau di lengan bajunya anak kucing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahadhihi, apa itu?" Fakultu Hirrah. Dijawab oleh Abu Hurairah, "Hirrah ya Rasulullah, kucing." Sejak itu Nabi sebut, "Ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing." Nabi yang julukin, hadirin. Nabi yang julukin, malah lebih berbangga beliau dengan julukan apa yang dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang jangan macam-macam, hadirin. Orang bawa anaknya kucing dibilang bapaknya kucing, wah tengkar, hadirin, selesai. Kalau beliau malah berbangga. Kenapa? Karena yang memberikan julukan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita umat Islam lebih kenal Abu Hurairah dibandingkan Abdurrahman bin Sahr. Padahal nama asli beliau adalah Abdurrahman. Abu Hurairah ini. Dan beliau juga termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sini disebutkan beliau meriwayatkan hadis 5,300 hadis wa 74 hadisan. Beliau meriwayatkan hadis 5.374. Jadi yang diriwayatkan oleh beliau itu 5.374 hadis. Salah satunya hadis yang ke-9 ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi yang diriwayatkan oleh beliau banyak. Kenapa kok bisa banyak? Karena memang kehidupan beliau sering bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau ini termasuk ashab ahlus suffah yang kehidupannya tinggal di masjid. Banyak mendapatkan petuah, nasihat dan lain sebagainya, bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupannya sering bersama Nabi. Bahkan beliau termasuk ketuanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang yang kurang mampu sehingga Nabi perintahkan untuk tinggal di masjid. Nah, beliau ini ketuanya. Jadi sering dapat nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau juga termasuk dari orang yang banyak mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ya jelas, hadirin, kalau sudah sering kumpul sama Nabi pastinya sering dapat keberkahan. Di antaranya kemarin di pekan yang lalu kita kisahkan di mana beliau ini punya toples mizwat yang di situ ada isinya 20 kurma. Masih ingat mungkin ya, 20 kurma. Padahal kalau secara hitungan cuma 20 saja. Ketika Nabi tanya, Abu Hurairah, kamu punya sesuatu enggak yang bisa aku makan? Kata Abu Hurairah, ada ya Rasulullah, at-tamar fil mizwat, kurma di dalam toples. Paling cuma 20 butir aja. Karena Abu Hurairah tahu sejak itu, ketika itu Nabi Muhammad kumpul dengan beberapa tentara.
Abu Hurairah sebut cuma 20 kurma. Sini, kata Nabi Muhammad. Dimakan sama Rasulullah, kemudian tentara dipanggil 10 dipanggil, suruh ngambil kurma. Kloter berikutnya 10 lagi, ngambil lagi. Kloter berikutnya ngambil lagi. Padahal secara akal kurma itu sudah habis. Tapi berkahnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau mengatakan, aku makan kurma di situ. Nabi kan mengingatkan, Abu Hurairah, kalau kamu mau ngambil kurma itu ambil, wala takubbuhu, tapi jangan kamu buka, jangan kamu balik, jangan kamu lihat, makan aja. Makan aja, dimakan. Apa kata Abu Hurairah? Aku makan itu kurma dari zamannya Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dunia, digantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, digantikan Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Utsman. Berapa generasi itu hadirin, berapa zaman? Itu kalau kita hitung kurang lebih 20 tahunan, 25 tahunan kurang lebih. Makanya beliau katakan, aku makan kurma dari toples tersebut aksar min mi'atai wisik, lebih dari 200 wisik. Kemarin kita bahas satu wisik itu situna so'an, 60 sok. Satu sok arba'atu amdan, 2,5 kilogram. Itu satu sok. Sedangkan satu wisik 60 sok. Itu berapa sudah itu aja? Satu sok aja itu sudah ratusan kilo sudah. Satu wisik itu aja sudah ratusan kilo. Ini 200 wisik lebih. Padahal aslinya cuma 20. Tapi dapat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang keberkahan itu ada. Makanya Al-Imam Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan apa? Al-barakah jundun min junudillah. Jundun khafih min junudillah. Keberkahan itu, kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan adalah bala tentara Allah yang samar dari bala tentaranya Allah yang banyak, dan berkah ini termasuk dari bala tentaranya Allah yang samar, yang tidak kelihatan mata. In halat fil mal. Kalau keberkahan itu masuk di dalam harta, kasrathu. Harta seakan-akan banyak. Berkah, itu namanya berkah. Kadang ada yang banyak tapi seakan-akan sedikit, cepat habisnya. Kadang tidak tahu lari kemana itu harta. Tapi subhanallah, kalau harta itu dikasih keberkahan sama Allah, gak banyak hadirin, tapi barokah. Seakan-akan banyak, sudah cukup untuk ini, cukup semuanya berkah. Itu kalau sudah ada keberkahan. In halat fil mal, kalau masuk di dalam harta. Wa in halat fil walad, kalau keberkahan itu masuk kepada anak, dapat itu anak keberkahan, aslahathu, anak ini dijadikan anak yang soleh, anak yang bagus, yang berbakti dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita berataan dapat keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke matan hadis. Itu cuma sekedar mengingat biografi beliau. Kita masuk ke matan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Jadi yang mendengar ini tak lain adalah Abu Hurairah. Jadi kalau namanya mendengar berarti langsung dengar dari ucapannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, fajtanibuh, maka jauhilah, hindarilah. Nah, kalau kita bicara masalah larangan hadirin, di dalam hukum Islam larangan itu ada dua. Ada hukum terkait di dalamnya dua, yaitu yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Nah, makruh tidak sampai dosa, tapi lebih baik ditinggal. Itu makruh, itu perkara makruh. Tapi kalau haram, dosa. Nah, di sini Nabi mengatakan apa? Mana haitukum anhu fajtanibu, maka hindarilah apa yang aku larang, hindarilah, jauhilah.
Makanya di sini dijelaskan oleh Sarah, mana'tukum minhu man'ut tahrim, yaitu larangan yang sampai haram. Ini lebih-lebih harus ini dihindari, harus dijauhi. Harus dijauhi. Ya macam-macam sudah masalah keharaman ini banyak di dalam hukum fikih sudah diperjelas. Semisal kayak minum-minuman keras itu dijauhi, harus dihindari. Kemudian apa lagi? Zina dijauhi dan lain sebagainya. Dan di dalam hukum Islam urusan pengharaman ini hadirin ada prosesnya. Ada prosesnya. Bukan kemudian langsung ibaratnya pengharaman itu langsung mutlak begitu, tidak. Ada prosesnya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah, kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina, janganlah engkau dekati perkara zina. Ada prosesnya di dalam urusan pengharaman tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran juga di dalam urusan sholat, Allah berfirman juga di dalam sholat, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Masalah sholat itu, janganlah kamu sholat wa antum sukaro, di dalam keadaan mabuk. Itu di dalam Al-Quran kan begitu. Apa Ustaz? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu dirikan sholat wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk. Apakah kemudian boleh orang ini mabuk dalam keadaan sholat? Nah, kalau sekarang jelas haram. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat haram. Tapi di dalam riwayat, di dalam sejarah dan lain sebagainya, dulu masih ada yang begitu hadirin. Sebelum diharamkannya mutlak masalah mabuk ini, minum-minuman keras, ada di antara sahabat ketika mabuk ya mabuk, ketika sholat ya sholat hadirin. Nah, sholatnya dalam keadaan mabuk. Ini masih belum pengharaman yang mutlak ketika itu. Belum pengharaman yang mutlak. Ulama juga mengatakan, iya kalau dulu sebelum pengharaman mutlaknya masalah minuman keras, di antara sahabat ada yang minum kemudian sholat dalam keadaan mabuk. Zaman sekarang kata ulama masih aja ada yang mabuk. Tapi bukan mabuk karena efek minuman keras, tapi mabuknya karena urusan dunia. Kadang sholat hadirin, sebelum sholat gak ingat apa-apa masih hadirin, kadang Allahu Akbar langsung ingat, ya ini enak ini, maklarang ntar lagi wah di lobi ini. Pikirannya dunia, mabuk urusan dunia, mabuk di dalam urusan dunia. Nah, pengharaman itu berproses, gak langsung, tapi setelah itu diharamkan mutlak. Sampai pada akhirnya ada hadnya, ada ada had ini hukuman. Kayak misal dicambuk 80 kali, itu kan hukuman had. Makanya kita sering mendengar kayak cerita dari sahabat Nuaiman, sahabat Nuaiman, bagaimana sahabat Nuaiman itu ketika masuk Islam, tahu-tahu mabuk, kemudian apa? Dicambuk sama Nabi. Dicambuk, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah, saya tidak mau mabuk lagi. Ini sudah ada hadnya ketika itu hadirin. Keesokan harinya mabuk lagi, cambuk lagi sama Nabi. Jadi berproses masalah keharaman sampai pada akhirnya haramnya haram mutlak. Gak boleh sudah, memang gak boleh. Memang tidak boleh. Ketika sudah ada had itu sudah haram mutlak. Saya kadang heran sama orang yang sampai sekarang masih mabuk hadirin, bahkan berbangga dengan minuman-minuman keras. Zaman dulu, ini kan kita tadi membahas bahwasanya keharamannya itu berproses, bertahap. Zaman dulu hadirin, sebelum ada syariat Islam, zaman dulu sebelum ada syariat Islam, ada satu raja yang dia senang dengan syair, dengan karangan-karangan syair. Orang Arab jahiliyah dulu, orang Arab dulu, sampai sekarang pun orang Arab ini kan paling senang sama syair-syair hadirin.
Bahkan karangan syair ini yang paling hebat ya orang-orang Arab. Kalau suruh ngarang syair hebat semua. Nah, zaman dulu ini ada satu raja, dia senang sama syair. Dihadirkanlah budak, seorang budak yang dia pintar di dalam mengarang syair. Diundang sama raja, disuruh ngarang syair, kemudian membaca syair di hadapan tamu-tamu raja. Datang semua tamu-tamu raja hadirin. Ini budak membacakan syair pujian. Semuanya seakan-akan kesehir sama pujian-pujian atau syair-syair yang dikarang sama si budak ini. Sampai pada akhirnya si raja ngasih hadiah sama si budak. Aku senang dengan syairmu. Bahkan tamu-tamuku semuanya merasakan senang, menikmati akan syair-syair karanganmu. Aku beri hadiah. Apa hadiahnya? Minuman keras 1 gelas kecil hadirin. Sampai pada akhirnya si raja mabuk, ini tamu-tamunya mabuk semuanya, si budak gak minum hadirin. Dilihat sama si raja, ditanya, kenapa gak kamu minum itu? Kamu tahu minuman itu harganya lebih mahal daripada hargamu, kata si raja. Karena memang budak kan diperjualbelikan kan. Kenapa gak kamu minum? Itu aku beri hadiah mahal, gak kamu minum? Kata si budak apa? Wahai raja, pian tampan, pian punya kekuasaan, pian punya harta. Sedangkan saya seorang budak yang hitam, yang jelek. Saya diperjualbelikan, saya murah. Saya cuma dikasih oleh Allah kelebihan. Apa itu? Saya punya otak, dikasih kecerdasan sama Allah sehingga saya bisa mengarang syair, dan syair tersebut sampai membuat pian dan teman-teman pian semuanya senang. Kalau saya minum itu minuman, hilang akal saya. Lalu apa yang mau diunggulkan dari saya? Bayangkan pian hadi, ini sebelum ada syariat pengharaman minuman keras, si budak gak mau. Kenapa? Kalau minum saya hilang akal. Ketika hilang akal sudah selesai, apa yang lebih dari saya lagi? Gak ada. Makanya saya heran. Sudah tahu manusia ini hadirin, yang membedakan manusia dengan hewan dan yang lainnya apa? Akal. Kok mau dihilangkan dengan minuman? Berarti kan bungulnya bungul orang yang begini hadirin. Manusia ini dimuliakan karena ada akal. Kok mau dihilangkan itu akal? Dengan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, seakan-akan merendahkan dirinya sendiri. Terus dengan bangganya teler sempoyongan di pinggir jalan. Apa yang mau dibanggakan? Kadang alasannya gini. Beb, sumpah beb, banyak pikiran. Terus dengan minum-minuman keras itu hilang pikirannya. Malah tambah gak jelas di pinggir jalan hadirin. Ngomongnya tambah ngelantur kemana-mana, tambah gak jelas. Apakah kemudian setelah sadar dari mabuknya, kemudian hilang itu pikiran? Ada lagi tambah parah. Yang awalnya segelas, minumnya langsung 5 gelas hadirin, tambah banyak minum. Nah, makanya syukuri. Obat itu sebenarnya ya bukan minuman keras itu. Orang kalau banyak pikiran ya dengan zikir, sholawat dan lain sebagainya, itu yang menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, di sini jelas. Jadi pengharaman itu bertahap. Ada larangan yang di situ haram dengan macam-macamnya di dalam kitab fikih diperjelas. Kemudian ada larangan yang makruh. Dalam artian larangan di sini hadirin, ditinggal itu lebih bagus. Bukan sampai ke batasan dosa, tidak dapat dosa di sini. Makruh ini bukan perkara yang dia kalau lakukan dapat dosa, tidak, tapi kurang disenangi. Dalam artian lebih baik ditinggalkan. Makanya di dalam hadis semisal man'u karoha, di sini kan man'u tahrim, ada man'u karoha. Man'u karoha yaitu makruh. Apa? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulul basal an-nayyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu makan al-basal, bawang an-nayyi yang mentah. Ini larangan. La kan larangan, jangan.
Jangan, berarti kan larangan. La ta'kulul basal an-nayyi. Jangan kamu makan basal, bawang yang nayyi, yang mentah. Ini larangan di sini makruh, bukan sampai batasan haram. Dalam artian orang kalau ada yang makan bawang mentah, gak dosa, tapi makruh. Tapi makruh. Nah, untuk kesehatan gimana, Beb? Untuk kesehatan pun itu sebenarnya dibakar, hadirin, dimasak. Kayak misal bawang putih itu dibakar, dimakan, itu bagus. Bawang tunggal dibakar dulu, itu bagus. Yang dilarang sama Nabi apa? Bawang yang mentah. Kenapa ilahnya? Sebenarnya ini segala sesuatu larangan dan lain sebagainya karena ada ilah, karena ada sebab. Karena ada sebab pelarangannya. Kenapa kok dilarang? Karena bawang yang mentah, maaf, baunya naudzubillah. Nabi gak mau umatnya ini sampai bau, mulutnya bau, ganggu, apalagi ketika sholat, naudzubillah, sholat berjamaah. Nah, dari ini banyak penjabarannya. Bukan berarti hanya bawang saja, segala sesuatu yang bau. Zaman sekarang kan Masya Allah, makanya kita ketika mau sholat aja disunahkan mandi, hadirin. Mau sholat Jumat disunahkan mandi. Kita kemudian mau sholat Idul Fitri disunahkan mandi dan lain sebagainya. Bukan cuma mandi saja, disunahkan pakai wewangian. Ini Islam ajarannya begini, mengajarkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk dari bagian iman. Makanya dilarang, makruh sampai kalau dia makan bawang mentah atau sesuatu yang bau yang lainnya. Kita disunahkan mandi setiap sholat dan lain sebagainya. Mau Jumatan. Cuman terkadang masih ada aja, hadirin. Zaman sekarang ini, Masya Allah, mau sholat Jumat sudah mandi. Mungkin sholat Jumat kurang setengah jam sudah rapi mandi. Berangkat ke masjid, Masya Allah, sebelum adzan. Tapi di mana, hadirin? Bukan di dalam masjid, di parkiran. Apa yang dibakar? Di Samsu. Ketika sudah bakar di Samsu, khotib meskipun naik ke mimbar masih di parkiran, hadirin. Ada yang begitu ya? Ada. Di sini tidak ada ya. Masya Allah, semua di sini. Di luar sana sering kita dapati kadang khotib naik ke sini itu kelihatan ke parkiran, hadirin. Kelihatan ke parkiran. Wah, asap sudah, yang sana asap juga. Dikasih dupa. Kemudian masuk ke dalam masjid. Ketika sudah dekat, khotib sudah hampir selesai, sudah doa, baru mendekat cari sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, sujud, baca doa sujud, langsung ini baunya semerbak semua satu soft. Kedengeran, keciuman baunya. Nah ini gimana? Ini hati-hati yang begini. Kalau sampai ganggu khusyuknya jamaah karena sebab baunya tersebut, jadi haramnya, hadirin. Awalnya makruh bau ini. Kemudian karena sebab ganggu jamaah, ini hati-hati. Sampai ganggu kehusuannya jamaah, ini bisa jadi haram, bisa jadi dosanya di sini. Makanya kita diajarkan untuk bersih-bersih mandi. Jangan kemudian dikotori lagi sama baunya Marlboro, di Samsu dan lain sebagainya. Nanti selesai Jumatan kodok sudah, hadirin. Kalau bisa 5 batang langsung nggak masalah. Setelah Jumatan atau setelah sholat berjamaah. Nah, di situ larangan di sini ada kalanya larangan yang haram, ada kalanya larangan yang makruh. Yang haram jelas dosa. Kalau makruh tidak dosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Fajtanibu, kata Nabi Muhammad. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, fajtanibu, maka hindarilah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Apapun itu yang diperintahkan Nabi. Nah, sama. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau tadi larangan kan ada kalanya wajib, ada kalanya makruh. Kalau perintah dua juga, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Apa yang diperintahkan Nabi, ada kalanya wajib.
Apalagi kalau sudah berbarengan sama ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian ada kalanya sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'tu minhu mastata'tum, apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita, usaha kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga banyak hadirin perkara sunnah, banyak perkara wajib, ya jelas sudah banyak di dalam kitab fikih, semuanya dibahas. Dalam artian di sini kita lakukan semampu kita, bukan berarti gampang untuk meninggalkan, tidak, tapi usaha bagaimana caranya kita bisa melakukannya. Di situ dapat nilai positif, nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini sahabat tanya, ketika Allah berfirman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu siapa? Tanya. Makanya ada firman Allah lain, ayat di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan di sini hadirin bukan kemudian kita menganggap saya tidak mampu, ditinggal. Bukan begitu. Kayak contoh begini, ini contohnya begini aja, biar kita mudah. Kayak contoh sholat. Sholat kita gak mampu berdiri, mampunya duduk. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Gimana? Berarti duduk. Bukan berarti ketika sholat tidak mampu berdiri, sudah dah saya tidak mampu kok, ditinggal itu sholat, tidak. Tapi lakukan takwa kepada Allah, lakukan itu perintah dengan kadar kemampuan kita. Kita gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, tidur, terlentang, atau miring. Karena ada di dalam fikih itu urutannya ada miring, terlentang. Kemudian gak bisa ini terlentang, pakai mata dulu, pakai kelopak mata dulu, gak mampu misal, kelopak mata gak bisa lagi gerak, dengan isyarah kan itu, dengan isyarah kepala sujud, gak bisa ini kepala gak bisa ngangkat misal, cuman kelopak mata, dengan isyarah kelopak mata. Ini sholat begitu hadirin, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Ini gak mampu lagi sudah kelopak mata, disolatkan nanti. Selesai sudah, berarti masa hidupnya selesai. Semampunya, bukan berarti kita kemudian meninggalkan kewajiban tersebut dengan alasan saya gak mampu, bukan. Tapi semampunya. Gak ada penekanan harus begini, harus enggak. Tapi semampunya. Bahkan sebagian ulama itu mengibaratkan begini. Ketika kita ikut lomba, mastata'tum ini, ketika kita ikut lomba lari misal. Lomba lari itu juara satunya dapat mobil Pajero, misal Pajero Sport. Nomor 2 dapat sepeda motor misal. Nomor 3 dapat uang 1 juta. Pastinya orang yang ikut lomba itu pengen juara berapa sih? Pasti juara 1. Gak mungkin dia kepengen juara 3. Ngapain lari juara 3 kan gitu kan? Nah, pasti dia kepengen juara 1. Gimana ketika mau juara 1? Ketika dia lomba lari, apakah larinya santai begini? Gak mungkin. Pasti dia usahakan dengan upaya yang luar biasa. Buat apa? Agar dapat juara 1. Sama halnya di dalam ibadah. Ibadah itu juara satunya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala, VIP, tempatnya yang paling bagus. Juara 2-nya surganya Allah juga, tapi masih tingkatan yang di bawah. Nah, kita agar dapat itu semuanya pasti kita berusaha, berupaya gimana caranya dapat juara 1. Nah, ini di dalam urusan perintah, menjalankan perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita jabarkan satu-satu masalah wajib, apa saja yang wajib, kita pian berataan mungkin tahu apa saja yang wajib, sholat, zakat, dan lain sebagainya dari perkara-perkara wajib. Sunnah ya macam-macam. Sunnah banyak juga perkara-perkara sunnah. Alhasil kita ini upaya untuk melakukan itu semuanya dengan tujuan apa? Agar mendapatkan kenikmatan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau yang wajib, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah hadirin, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali menjelaskan tentang perkara wajib sama perkara sunnah. Perkara wajib ini beliau ibaratkan ra'sul mal, modal. Perkara wajib fardu ain itu modal, kata beliau. Kayak kita ini kaum muslimin muslimat, semuanya kalau sudah urusan fardu ain harus dia lakukan. Kayak semisal apa? Sholat. Sholat ini fardu ain, gak bisa diwakilkan. Jangan kemudian ketika kita misal gak bisa sholat, nyuruh anaknya, nak wakilkan sholatnya bapak nak. Nah, gak bisa. Ini modal harus kita lakukan. Setiap individu harus melakukannya. Kemudian ada perkara sunnah selain dari sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada isyraq, apalagi sholat sunnah. Banyak sholat sunnah ini. Sholat sunnah hajat dan lain sebagainya, tasbih dan lain sebagainya dari sholat-sholat sunnah. Itu baru kita bahas masalah sholat saja. Lain di amal-amal ibadah sunnah lainnya, kayak di bulan puasa itu amal ibadah sunnah banyak di sini. Nah, apa sih fungsi atau keutamaan dari ibadah sunnah ini? Kata beliau, kalau yang wajib adalah ra'sul mal, setiap orang harus melakukannya. Kalau yang sunnah ini nanti memperbanyak pahala sehingga dengannya liraf'id darajah, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang melakukan ibadah sunnah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang bakal membedakan derajat seseorang di sisi Allah adalah banyaknya dia beramal sunnah. Kalau yang wajib, semuanya yang wajib pasti dilakukan. Tapi nanti yang bakal membedakan derajatnya yang tinggi di sisi Allah adalah mereka yang di mana mereka banyak melakukan amal-amal ibadah sunnah. Kan orang kan lain-lain. Ada yang sholat duhanya mungkin 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 dan lain sebagainya. Ada yang istiqomah, ada yang cuman sebulan sekali sholat duhanya, ada yang kalau kepepet aja, kalau banyak utang baru sholat duha. Kan macam-macam hadirin. Karena tahu sholat duha ini melancarkan rizki. Kalau sudah kepepet banyak utang baru sholat duha. Sholat duha khusyuk hadirin. Baca waqi'ah sudah. Waqi'ah dibaca terus. Kalau sudah lancar, rezekinya lancar, lupa sudah. Duha lupa, waqi'ah lupa, kadang sholat wajibnya lupa hadirin. Kalau sudah gak punya utang dan lain sebagainya. Makanya Nabi kan ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi Muhammad, ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Ketika engkau banyak rezeki, ini jangan sampai rezeki ini melalaikan kita. Dari perkara yang wajib, dari perkara sunnah, jangan sampai kita lalaikan. Ketika kita istiqomah, kita ini dapat rezeki lancar, kita sholat jaga 5 waktu berjamaah, sunnah-sunnahnya kita amalkan. Ketika kita dalam keadaan sulit, syiddah, keadaan yang sulit, Allah tetap ingat kepada kita. Diingat terus sama Allah. Dipermudah. Syiddah di sini hadirin, ulama ini menjabarkan masalah syiddah. Syiddah ini tadi kita akan bahas orang yang ingat sama Allah ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ketika dia dalam keadaan kesulitan selalu diingat sama Allah. Syiddah di sini kata ulama bukan hanya urusan uang. Syiddah ini sempit, bukan hanya urusan uang. Kita ini kesulitan di dalam rezeki, bukan. Yang lebih penting daripada itu apa? Syiddah di sini nanti di urusan mahsyar, di dalam kubur. Ini syiddah sempit. 2 kali 1 meter hadirin. Mahsyar, ketika manusia dikumpulkan semuanya, ini sulit, genting, keadaan yang genting. Kita yang dikasih kelancaran rezeki, kenikmatan, gampang, kita tetap ingat sama Allah. Nanti ketika di mahsyar itu diingat sama Allah, dikasih kemudahan, dikasih bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mahsyar ini kumpul bukan manusia zaman sekarang aja hadirin. Bayangkan kan dari zaman Nabi Adam kumpul sampai akhir zaman. Makanya ketika keadaan genting kita gak kenal lagi sudah. Sama anak kita gak tahu, mikirin diri sendiri masing-masing. Saking gentingnya keadaan seperti itu. Kita kadang ketika berangkat umroh atau mungkin lihat TV,
tawaf di Mekah itu ya. Kadang kita ketika di hotel itu kita mantau kadang. Oh sepi ini. Kan kelihatan sepi, sepi berangkat. Ketika nyampe ke situ gimana? Banyak haji. Ya kan? Kadang kita lihat ketika haji rame. Kita tahu saudara kita berangkat haji dari TV saja. Ketika tawaf kita perhatikan, ada yang tahu mana itu saudaranya? Ada. Itu baru sedikit aja itu yang ikut haji hadirin. Ini nanti padang mahsyar dari zaman Nabi Adam. Kumpulkan satu-satu. Semuanya dikumpulkan jadi satu semuanya di padang mahsyar. Dikumpulkan di satu tempat. Gimana kira-kira? Ada yang tahu satu sama yang lain? Enggak ada yang tahu sudah. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita banyak amal soleh, baik yang wajib kita selalu kerjakan, kemudian yang sunnah kita kerjakan juga, maka di situ nanti Allah bakal ingat sama kita. Oh ini yang ahli ibadah ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita beratahan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan berkah dari majlis yang mulia ini menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbi bil mustafa balli maqasidana ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.